kita TBR titik balik random. Oke, di sini kita mau ngobrol santai aja seputar pengalaman, hal-hal receh dan random, dan seputar dunia yang ada di sekitar kita. Kenalin, aku Salwa sebagai host di podcast TBR dan bintang tamu pertama kali spesial di podcast kita, Salsabila Zahira. Tepuk tangannya dong. Hai, aku Salsabila Zahira. Biasa dipanggil siapa? Bila. Jangan lupa ya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Bila hari ini? Alhamdulillah baik banget. Oke. Terus apa nih kesibukannya akhir-akhir ini, apa nih Kak Bila? Untuk kesibukan ya paling kerja, kuliah gitu. Kerja kuliah aja nih? Atau ada sampingan yang lain? Bisnis gitu, Oke, bisnis? jadi aku bikin buket ya, terus lagi mau coba untuk bikin nail art. Jadi kayak fake nails gitu. Cuman lagi mencoba-coba karena agak berat ya. Soalnya banyak banget alat-alat atau kayak perintilan-perintilan kecil yang harus beli. Terus sama strap handphone sih. Cuman lagi biasa lagi sih, jadi lagi males. Biasanya tuh kalau buat modal awal tuh berapa sih Kak Bila? Untuk yang mana nih? Ya, apa tadi tuh bootcamp kayak buket. Kalau buket tuh biasanya berapa sih Kak Bila? Untuk modalnya itu? Untuk buket ya. Untuk buket itu tergantung ya. Jadi kalau misalkan punyanya gede atau kan nih kayak kitanya juga udah ada bahan apa aja nih gitu kan. Pasti kan sebelumnya alhamdulillah aku juga udah ada orderan buket walaupun ya temen-temen doang, tapi lumayan lah ya buat pendapatan mah ya. Ya slow but sure kan. Jadi kita untuk masih ada perintilan-perintilan yang dulu, terus ditambahin ada ya udah yang customer pengennya kayak gimana gitu, terus beli yang gitu aja gitu. Biasanya satu piece-nya tuh berapa harganya? Aku kalau misalnya yang gede banget itu bisa tergantung 100.000 lebih gitu. Oh, gitu ya. Kayak yang kecil 20 ribuan is okay sih. Kalau Terus yang kecil total bersihnya tuh berapa yang Kak Bila dapetin dari satu buket itu? tergantung. Kalau yang gede ya lumayan sih, bisa Sekitar berapa? 100-an sih. 100, satu piece itu 100. Iya. Keuntungannya berapa? Keuntungannya Yang Kak Bila dapat dari satu piece itu biasanya berapa? bisa 50 ribuan. Wah, lumayan ya gitu. Lumayan. Satu piece 50, gimana kalau 10 piece itu udah berapa tuh? Udah Amin ya, semoga lumayan. dilancarkan. Satu hari 10 piece itu udah lumayan banget ya guys ya. Sekarang umur berapa nih Kak Bila? Umur berapa? Oke, jadi aku umurnya 20 tahun. 20 tahun? Oh, masih muda banget ya guys. Kamu umur ya. berapa? Aku tebak aku umur berapa? Berapa? 20 juga ya? 21. Sama sih. Iya 21 sih. Kamu mau tahun berapa sih? Aku 2004. Sama aku juga 2004. Bulan apa? Bulan apa? Juni. Juni, aku April. Kita beda dikit. Kalau lah ya. Juni Gemini gak sih? Aku Cancer. Oh, kayak Soalnya Cancer ya? Terakhir. Oh iya, Cancer ya. Oh iya, kalau awal itu Gemini ya gitu. Masih termasuk Gemini lah. Oke, hari ini kita mau ngapain nih Kak Bila? Kayaknya mau cerita-cerita, Cerita curhat gitu. Curhat dong Mas. Iya, oh my god. Gimana Kak Salwa? Sekarang Kak Bila ini kan kesibukannya kuliah sama kerja nih. Yeah. Kuliah sama kerja sama sampingan bisnis. Wah, Masya Allah. Nah, gimana cara Kak Bila dalam menghandle itu semua? Apalagi kan kerja itu kan kita butuh stamina, kita butuh energi yang banyak gitu. Kuliah juga sama, apalagi dengan tugas-tugasnya banyak banget ya Kak Bila ya. Pusing banget, gitu. sumpah. Gimana pusingnya tuh bisa digambarkan seperti apa pusingnya? Pengen teriak. Tapi emang sekarang semester berapa Kak Bila sekarang? Semester 4. Semester 4. Oh, lagi lumayan sih ya tugasnya ya. Lumayan, makin agak tinggi ya daripada semester yang lalu. Makin banyak juga tugasnya. Kita di sini di podcast ini mau berbicara tentang pengalaman Kak Bila. Wah, kira-kira apa nih titik balik seorang Salsabila Zahira? Masya Allah. Apa nih kira-kira pengalaman yang bisa di-share sama teman-teman atau hal-hal random apa nih? Karena kan podcast kita kan judulnya kan TBR kan gitu, titik balik random. Nah, maksudnya dari cerita-cerita random itu maksudnya membawa
kebermanfaatan buat masa depan gitu. Wah, kira-kira apa aja nih hal-hal yang di luar nalar atau di luar prediksi yang dari hal tersebut memengaruhi masa depan gitu. Pasti ada gitu kan hal-hal yang wah ternyata gue coba-coba ini ternyata oke juga nih gitu. Apa nih Kabila kira-kira yang sekiranya menurut Kabila wah ternyata oh ini loh gitu apa? Oke, jadi mungkin dari cerita pertama nih ya. Jadi FYI, aku itu alhamdulillah lulusan pondok. Nah terus setelah aku lulus sebelum bulan Ramadan. Dan setelah itu, habis puasa, habis lebaran, alhamdulillah keterima kerja tuh. Keterima kerja di PNM. Kalau kalian tahu PNM itu Apa tuh Kabila? pinjaman Online. debt collector. Oh, Tapi dia juga kayak meminjam-minjamkan. Of course sebelumnya itu temen aku pernah kerja di PNM juga, teman luar ya, bukan teman pondok. Nah terus dia bilang oh gajinya enak segala macam. Ya udahlah aku kesana. Dan ternyata emang kayaknya mungkin Allah tidak meridhoi ya. Hari pertama aku training itu masih mending ya, nggak telat. Hari kedua ternyata kita marah-marahin inilah, marah-marahin emak-emak lah. Astagfirullahaladzim, gua yang baru lulus pondok tiba-tiba jadi debt collector. Allahu Akbar. Kayaknya kita udah lama juga nih ya berbincang-bincang dengan Kabila gitu. Langsung aja kesan-pesannya apa nih Kabila dari pengalaman Kabila buat teman-teman yang ada di sana gitu. Oke, jadi kesan-pesannya semuanya itu nggak ada instan. Selagi masih muda, teruslah berusaha. Terus pasti kita semua dari bawah dulu, baru ke atas. Nggak ada yang semuanya langsung di atas. Dari bayi aja kita nggak tahu, sampai kita tahu pasti ada usaha. Betul, sangat-sangat betul lagi. Oke, terima kasih Kabila. Ya, Terima kasih Kak untuk Salma. sharing-sharingnya hari Ya, ini. terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mau nonton podcast kita. Sampai jumpa di lain lagi. Bye.